Pemirsa, sebuah rekaman yang disebut-sebut sebagai suara Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu Bambang Wuryanto beredar di media sosial terkait dengan skenario Pilpres 2024. Dalam rekaman suara yang diduga Bambang Wuryanto atau dikenal dengan Bambang Pacul mempromosikan Ketua DPP PDIP dengan menyatakan siapapun calon presiden yang diusung PDIP nanti, Puan Maharani adalah calon wakil presidennya. Ia juga menyatakan DPD PDIP Jawa Tengah bakal tidak sepakat jika sosok yang ditunjuk sebagai capres adalah Ganjar Pranowo. Mengenai kejadian ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bahwa rekaman tersebut memang adalah suara Bambang Pacul. Namun menurutnya percakapan tersebut harusnya off the record, bukan disebar ke publik. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Bambang Wuryanto mengenai skenario Pilpres 2024 tentang siapapun calon presiden yang diusung oleh PDIP nantinya, Puan Maharani adalah calon wakil presidennya. Kita langsung tanyakan kepada politisi PDI Perjuangan Arya Bima. Mas Arya Bima, selamat sore. Ya, bisa mendengar suara saya, Mas Bima? Oh, jelas sekali suaramu, sejelas wajahmu. Oke, Mas Bima, kita udah live nih ya. Saya mau tanya langsung soal rekaman yang beredar. Itu suaranya Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto. Itu berarti itu adalah skenario yang sedang disetting oleh PDIP bahwa siapapun calon presidennya, wakilnya itu adalah Puan Maharani. Mas Bima. Oh, kalau setting PDI Perjuangan hari ini semua kader diperintahkan Ibu Mega untuk turun berkaitan dengan dampak dan penularan COVID. Jadi tidak ada satu pembicaraan apapun Ibu Ketua Umum di dalam pidato politik yang resmi maupun dalam rapat-rapat DPP memerintahkan pada seluruh 3 pilar partai selain pelaksanaan bulan Bung Karno yang diisi dengan bagaimana situasi pandemi COVID ini harus diselesaikan keikutsertaannya para kader-kader PDI Perjuangan di jajaran eksekutif, legislatif maupun di jajaran struktural partai. Situasi pandemi ini memang sangat beragam, berbagai kearifan di daerah mengatasinya. Ini yang saat ini kehendak subjektif partai maupun Ibu Ketua Umum untuk memerintahkan pada jajarannya ke bawah, turun. Saya kira itu yang perintah resmi. Nah, itu soal rekaman itu berarti bukan suara yang mewakili partai, itu hanya suara yang mewakili pribadi, dan kok bisa sampai bocor? Apakah sudah diketahui siapa yang membocorkan rekaman itu? Oh ya, Mas Bambang Pacul, tadi saya bicara memang itu ada yang membocorkan karena itu biasalah Mas Bambang kan orangnya humoris, orangnya juga kalau bicara meledak-ledak gitu dan bagaimana dia mengabstraksikan berbagai kehendak pikiran Mas Bambang dalam kaitan memberikan dukungan pada Mbak Puan dalam kaitan itu elektoral PDI Perjuangan dalam pemilu 19 itu cukup merepresentasikan kehendak rakyat untuk mempunyai seorang calon yang dijagokan adalah Mbak Puan. Itu adalah sesuatu yang saya kira di PDI Perjuangan satu yang biasa mencalonkan atau keinginan dan wajar logika-logika nalarnya apa yang disampaikan Mas Bambang juga masuk akal pada posisi bagaimana menempatkan Mbak Puan pada kalau dalam politik kan ada standar maksimal, optimal, minimal pada posisi wapres. Itu lebih pada kehendak subjektif cara berpikir Mas Bambang Pacul dan sah-sah saja Mas Bambang Pacul bicara demikian karena adakah komentar dari Mbak Puan soal ini kan drama Ganjar versus Puan sudah berjalan beberapa minggu, kemudian ada bocoran rekaman suara Bambang Pacul yang mengendorse lagi bahwa nama Puan Maharani lah yang cocok menjadi calon wakil presiden yang didorong oleh PDIP.
Oh ya, kalau yang bocoran itu kan memang suasana yang masih hiruk pikuk dulu ya. Kalau suasana yang sekarang kan keinginan Ganjar untuk Mas Pacul untuk bertemu dan keinginan Mas Pacul menyebut Mas Ganjar itu kan sebenarnya sudah mulai pada posisi kita memberikan frekuensi, enggak berfrekuensi lebih pada narasi untuk kita tidak banyak bicara soal pilpres karena mandat rakyat atau perintah rakyat kepada kita sebagai penang pemilu Ya. dengan situasi COVID ini. Tapi karena rekaman itu muncul sebagai rekaman lama, saya melihat tidak ada yang salah cara berpikir dari apa yang disampaikan Mas Pacul itu pada saat dia juga punya kebebasan untuk menempatkan Mbak Puan pada posisi minimal sebagai wapres. Kalau kansnya Ganjar Pranowo melihat dari sejumlah survei yang bisa dikatakan unggul jauh dari Mbak Puan Maharani, apa tanggapan dari PDIP sendiri? Mas Pacul pun juga sudah menyampaikan bahwa akhirnya semua hal yang berkaitan dengan pilpres yang masih 3 tahun lagi itu ada di posisi hak prerogatif sesuai dengan keputusan Kongres adalah akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga sudah mempunyai cara-cara untuk bagaimana mempersiapkan kader-kadernya untuk sebagai calon kandidat presiden maupun wakil presiden dalam kepentingan narasi besar PDI sebagai Jadi partai fokusnya nasional adalah mengurusi urusan rakyat dulu gitu ya, keluar dari pandemi dan kerja nyata di lapangan seperti itu. Belum berbicara soal 2024 bagi PDI Perjuangan sambil menunggu arahan dari Bu Megawati. Ya, semua akan tegak lurus pada prinsip organisasi. Yang penting sekarang ini tegak lurus terhadap prinsip organisasi yang memerintahkan jajaran kader termasuk Ganjar ya, yang mungkin dianggap terlalu maju dalam urusan-urusan di luar penyelesaian masalah COVID ini, dan Ganjar itu sudah ngomong kan, saya akan urusan COVID lebih dulu, dan saya kira dinamika antara Mas Pacul dan Ganjar ini saya anggap masih dalam batas yang wajar. Mungkin media sosial dan media mainstream saja yang menggelumbungkan sehingga ini menjadi barang yang luar biasa. Apa yang dikatakan Mas Pacul dalam rekaman itu adalah satu kehendak subjektif Mas Pacul untuk menempatkan Mbak Puan dalam posisi wakil presiden yang sangat marketable dan masuk akal pada saat Mbak Puan menempatkan pada posisi. Kita nantikan nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Mas Bima atas waktu dan juga diskusi kita di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, rekaman suara yang diduga milik Bambang Wuryanto atau biasa dikenal dengan Bambang Pacul seakan membuat drama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo kembali memanas. Survei elektabilitas para capres dari lembaga yang kompeten bisa saja dianggap sebagai fakta persepsi publik terhadap para capres. Belakangan muncul drama lanjutan yang kembali ditampilkan ke publik antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Benarkah tujuan lakon ini untuk mencari penonton yang lebih luas? Berikut pemaparan data dan faktanya. Kita lihat pertama. Baik, drama Puan versus Ganjar ini dimulai pada tanggal 22 Mei 2021. Muncul ke publik saat adanya rapat di Semarang di mana banyak pihak mempertanyakan mengapa tidak ada Ganjar, sang gubernur Jawa Tengah yang juga adalah kader PDIP dalam acara ini. Padahal dalam acara ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani hendak memberikan arahan untuk para kader PDIP yang ternyata dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Tengah. Ketika ditanyakan mengapa Ganjar absen, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul mengatakan Ganjar tidak diundang. Apa alasannya? Nah, itu alasannya. Di slide berikutnya dikatakan Ganjar tidak diundang dalam rapat yang dilakukan di Semarang ini karena dikatakan Ganjar sudah kelewatan. Bahkan Bambang Pacul akan menasehati Ganjar secara tidak langsung dengan mengatakan kalau pintar ya jangan sok pintar. Sepertinya ungkapan itu juga sekaligus memberikan sinyal dari DPP PDI Perjuangan bahwa sikap Ganjar dinilai terlalu ambisius jika ingin maju sebagai capres. Namun ternyata tidak semua setuju dengan sikap Bambang Pacul yang keras terhadap Ganjar dalam acara ini. Ada rekan satu partai yaitu Ketua DPC PDI Solo,
FX Hadi Rudiatmo yang menyayangkan hal tersebut, yang dikatakan bahwa tidak tepat kalau Gubernur Ganjar tidak diundang. Apalagi Ganjar adalah kader PDIP yang juga adalah Gubernur Jawa Tengah dan akan merugikan PDIP jika masalah internal ini terus dibesar-besarkan. Berikutnya kita lihat, tidak diundangnya Gubernur Ganjar adalah tidak tepat seperti yang disampaikan oleh FX Rudy Hadiatmo. Dan drama tidak hanya antara Ganjar dan Bambang Pacul, statement Puan Maharani di acara yang sama juga akan menunjukkan ada yang dirasa kurang pas, terutama soal popularitas dan juga aktivitas di medsos. Sindiran Puan dibaca oleh banyak pihak ditujukan kepada Ganjar. Soal pemimpin itu harusnya di lapangan, bukan di medsos. Bahkan statement ini diulang sebanyak 2 kali. Dan Puan menegaskan pemimpin itu harus bisa dilihat oleh temannya, dilihat oleh orang yang mendukungnya, bukan cuma di media sosial. Menanggapi tudingan itu, Ganjar pun angkat bicara. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah lama bermain di medsos, bahkan sejak menjabat sebagai anggota DPR. Dan itu juga seakan menampik isu adanya pasukan di media sosial yang dibangun Ganjar untuk nyapres. Baik, berikutnya kita lihat dengan drama yang kian memanas, akhirnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara untuk mengademkan situasi dan juga mengingatkan semuanya yang bertikai bahwa seluruh kader partai harus mematuhi setiap tugas partai karena semuanya adalah petugas partai. Ditekankan ya, semuanya adalah petugas partai dan pernyataan ini disampaikan Mega dalam acara peresmian 25 kantor baru PDIP secara daring di akun YouTube partai. Statement Megawati ini mengingatkan kita pada tahun 2014 yang lalu saat Jokowi dimajukan sebagai calon presiden. Lengkapnya adalah Pak Jokowi telah saya perintahkan sebagai petugas partai untuk menjadi calon presiden. Dan kemudian dengan resmi Jokowi menjadi capres dari PDIP. Mega kembali bicara petugas partai di tahun 2021. Oke, berikutnya kita lihat. Memang sebutan petugas partai ini agak tidak lazim dan mungkin membuat risih sebagian pihak. Saat Jokowi disebut sebagai petugas partai, sejumlah pengamat politik juga angkat bicara. Apa iya presiden yang dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia masih saja disebut sebagai petugas partai? Apa pantas menyandingkan sebutan petugas partai bagi seorang kepala negara? Ini adalah 2 statement dari Junato Wijaya dan juga Philip Vermonte di tahun 2015. Baik. Kita lihat ke slide berikutnya, kembali ke 2021. Meski jauh dari perhelatan besar Pilpres 2024, namun sejumlah lembaga survei sepertinya sudah mulai memanaskan situasi. Sejumlah nama kepala daerah, ketua umum bahkan pentolan partai juga sudah mulai dihitung tingkat popularitas dan juga keterpilihannya. Dan dengan drama yang bergulir, 2 nama kembali menjadi perhatian. Mari kita lihat posisi Ganjar Pranowo dan juga Puan Maharani. Kita lihat di layar ini elektabilitas Puan memang bisa dikatakan masih jauh di bawah Ganjar Pranowo. Survei ini diambil pada April 2021 di mana posisi Ganjar ada di 15,7% dan Puan Maharani berada di 2,9%. Sumber kami ambil dari survei indikator. Ya memang hasil survei 2021 sepertinya belum bisa dijadikan sebagai sebuah acuan. Partai-partai masih melihat banyak cara, banyak upaya untuk mengubah kalkulasi dan juga strategi. Atau bisa jadi sebenarnya ini adalah momen yang tepat untuk melakukan pendekatan dari saat ini. Yang baru saja terjadi adalah keakraban Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto dalam acara peresmian patung Bung Karno di Gedung Kementerian Pertahanan. Megawati jelas menyebut Prabowo adalah sahabat lamanya. Banyak yang akhirnya menilai keakraban ini mengulang kemesraan keduanya di tahun 2009. Tepatnya di momen pencapresan, kita lihat ada perjanjian batu tulis di mana Megawati akan mendukung Prabowo saat Pilpres 2014. Nomor 7, saya bacakan. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Mungkin Megawati lupa. Namun kita ingat, Megawati jelas mendorong petugas partainya bernama Jokowi untuk bertanding melawan Prabowo Subianto.
Bisa jadi, mungkin saja janji itu akan dibayar saat pencapresan 2024. Kita tunggu saja. Janji lama yang bersemi kembali.